Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran bakal diberhentikan beroperasi pada akhir tahun 2022. Hal tersebut menyusul Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sebab kasus COVID-19 di Indonesia kian melandai dan jumlah pasien yang turun signifikan. Per hari Minggu 25 Desember hanya ada 538 kasus baru, kesembuhan mencapai 974 kasus, dan kematian 13 jiwa. Meski begitu, jumlah spesimen yang diperiksa ikut menurun. 3 hari sebelumnya masih berada di 40.000 spesimen, kini anjlok ke 20.000 spesimen yang diperiksa. Total suspek per minggu 25 Desember mencapai 1.624. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan keputusan tersebut menjadi pertanda baik untuk Indonesia agar bisa maju ke depan. Menurut Erick, kehadiran Wisma Atlet Kemayoran awal pandemi menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melindungi rakyat. Selain itu, ia mengatakan Wisma Atlet Kemayoran mempunyai andil besar dalam keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Pendirian Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran dilakukan seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Kebutuhan akan rumah sakit khusus saat itu sangat mendesak, sehingga Kementerian BUMN kemudian mengerahkan sejumlah perusahaan untuk mendirikan rumah sakit tersebut. Secara terpisah, mantan koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jenderal TNI Purnawirawan Tugas Ratmono mengatakan kehadiran Wisma Atlet Kemayoran tak lepas dari dukungan Kementerian BUMN, terutama penyaluran alat kesehatan dan obat-obatan. Ratmono juga menyampaikan kehadiran Wisma Atlet tak lepas dari kementerian. Lembaga lainnya seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan TNI atau Polri. Ia mengungkapkan kementerian dan lembaga terkait pemilik peran luar biasa dalam pembangunan awal Wisma Atlet COVID-19. Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, penanganan pasien COVID-19 akan tetap berjalan meski nantinya pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Wiku mengungkapkan saat ini kondisi pandemi yang semakin terkendali, sebab penambahan kasus COVID-19 tetap rendah dan kondisi sosial ekonomi warga meningkat. Oleh karenanya, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan penanganan COVID-19. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengatakan meski pemerintah menyebut bakal mengakhiri PPKM pada akhir tahun ini, namun disarankan setelah melewati masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023, kajian harus tetap dilakukan mencegah potensi perburukan COVID-19. Sebab Nataru mempunyai potensi perburukan karena lebih dari 40 juta orang bergerak yang bisa membawa virus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.